Alvaro. Aisyah hadir. Ya. Alvaro ada nggak? Aisyah hadir. Iya, Aisyah. Aulia. Asram. Hadir, Bu. Dara. Hadir. Dia. Gazi. Hadir. Ila. Hadir, Bu. Dulu. Rasya. Rasya ada nggak? Anifa. Hadir, Bu. Ihan. Ya. Sudah tahu kan? Kira-kira pertanyaan sama nggak sama di Google Meet? Ya baiklah. Kita hari ini akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan. Silakan kalian simak di bab 5 tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini gua akan menayangkan salah satu video tentang proses sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian simak baik-baik ya video yang ditayangkan. Yang di rumah kelihatan belum? Ya, Bu. Kawan, nama aku Gilbert. Gilbert si Abdul. Ya, buat Hidayati. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah mengikuti roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah makan biji gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1,8 penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pilihan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini tidak disebut faring. Oh, jangan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip-cup ke bangku cuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malam ini baru terus-menerus. Tolong tepuk-tepuknya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Otot-otot di dinding esophagus ini
meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otak yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Ore, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba titik itu. Wah, itu titik yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan memilih makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak amat terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungimu dalam jelekku pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu perangkat tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu meratakannya, yang tidak mensyaratkan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Ya, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Tapi tak bisa kembali sekarang. Nih, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi makanan masuk melalui organ apa saja? Ya, mulut, kerongkongan, perut atau lambung, salus atau usus kecil. Ini kira-kira usus apa nih? Ya, usus besar. Organ terakhir itu ada anus. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu melewati beberapa organ. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar serta anus. Nah, di dalam mulut tadi dia terdiri dari beberapa organ. Tadi kira-kira ada apa saja di dalam mulut? Dia sudah mengikut raut lapisnya. Oh, sekarang dia udah memperbaiki diri. Jadi, Apa saja organ-organ di dalam mulut? Ya, gigi, lidah, dan air liur. Nah, di dalam struktur dan fungsi sistem pencernaan ini dia melewati 5 proses. Yang pertama itu ada ingesti. Dia prosesnya masuknya makanan ke dalam mulut. Selanjutnya itu ada digesti, proses pencernaan atau pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Terus ada absorpsi, yaitu proses penyerapan nutrisi oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya ada asimilasi, proses asimilasi. Dia juga merupakan proses pemanfaatan nutrisi. Contohnya itu pada pertumbuhan, pertumbuhan gigi kan. Nah, selanjutnya tidak lagi terpakai oleh tubuh. Di dalam sistem pencernaan ini dia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kalau saluran pencernaan tadi dia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu yang mana kelenjar yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan. Bisa dipahami? Kalau di dalam mulut ini dia terjadi proses apa saja?
gigi dan lidah. Yang mana gigi dan lidah ini, kalau gigi ini berfungsi untuk merobek makanan, kalau lidah ini juga berfungsi untuk mengunyah makanan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawinya itu dibantu oleh enzim. Enzim di dalam mulut ini yaitu ada enzim amilase dan enzim setialin. Bisa dicatat ya. Nah, enzim setialin ini yaitu enzim yang terdapat pada kelenjar air liur. Yang mana kelenjar air liur ini dia berperan dalam proses pencernaan di mulut. Enzim setialin ini dia berfungsi untuk memecah pati atau zat makanan menjadi glukosa. Contohnya itu kalau kita makan nasi nih ya, lama-lama tuh nasinya kalau dikunyah manis tuh rasanya. Pernah kan kira-kira? Nah, itu karena air liur itu menghasilkan enzim setialin yang mana mengubah pati menjadi glukosa. Setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu hidupkan nasi. Di dalam gigi ini juga dia terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama itu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kalau gigi seri ini dia berfungsi untuk memotong makanan. Dia berjumlah 4 di bawah, 4 di atas. Sedangkan gigi taring dia berfungsi untuk merobek makanan. Kalau gigi geraham belakang dan gigi geraham depan dia berfungsi itu untuk menghancurkan makanan. Nah, ada organ lidah nih di dalam mulut tadi. Kalau lidah ini dia berfungsi untuk membantu mengunyah. Nah, struktur gigi. Di struktur gigi ini dia juga terdiri dari beberapa bagian. Bisa dilihat di bukunya. Gigi, struktur gigi. Dia terdiri dari akar gigi, mahkota gigi, dan leher gigi. Kalau akar gigi itu merupakan bagian yang tertanam di rahang. Kalau mahkota gigi yaitu gigi paling atas yang muncul di atas gigi. Sedangkan leher gigi yaitu bagian gigi yang terletak di antara akar dan mahkota gigi. Terus gigi ini juga dia terdiri dari beberapa lapisan atau dibangun oleh beberapa lapisan. Yang pertama itu ada dentin, enamel gigi, dan rongga gigi. Kalau enamel itu dia merupakan lapisan yang berwarna putih yang memberi warna putih pada gigi kita. Nah, misalnya kalau nggak ada enamelnya di gigi, yaitu warnanya akan berubah menjadi kuning gitu kan. Nah, terus ada dentin. Dia ini memberi lapisan di bawah enamel yang memberi bentuk gigi. Dentin itu namanya. Kalau rongga gigi ini dia mengandung pembuluh dan saraf. Nah, misalnya kalau gigi kita dibolong nih, kita makan makanan nih, nasi aja ya masuk misalnya, itu kan otomatis nanti giginya tuh akan sarafnya tuh akan tersentuh oleh makanan yang mana dia akan membuat rasa sakit pada gigi kita. Terus lidah tadi, kalau lidah dia berfungsi untuk mencampur makanan yang sudah dikunyah dengan kelenjar saliva. Pada permukaan lidah dia terdiri dari memiliki unsur rasa yang mana dia lidah kita ini bisa merasakan rasa yang mana rasa pahit, rasa asin, rasa manis, rasa asam gitu kan. Bisa dilihat pada bukunya bagian-bagian lidah yang mana dia
3 pasang. Yang pertama itu ada kelenjar ludah karotis, kelenjar ludah submandibularis, dan kelenjar ludah sublingualis. Dari ketiga kelenjar ini dia berfungsi sebagai penghasil air liur. Ludah juga ini tadi kan udah mengandung enzim, nah yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat atau tadi menjadi gula sederhana, bisa kita sebut dengan maltosa. Nah, Ya, akan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna. Liur di sini. Wah, lebih baik. nah ludah kita ini kalau dikumpulin dalam setahun itu bisa menampung 2 bak mandi air. Tapi kayaknya nggak bisa, soalnya kita kan makanan tuh pakai air ludah untuk membantu proses menelan makanan. Aku berhati-hati dengan ini. Aku tidak mau berakhir sama bocah kapuk di sana itu. Oh, jangan bercabar. Bukan. Ini disebut faring. Nah, setelah makanan dikunyah dan dicampur oleh ludah tadi, makanan ini akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan ini bisa kita sebut dengan bolus. Makanan yang sudah bercampur dengan air liur. Sistem pernapasan dan satunya itu sistem pencernaan. Misalnya nih, kita kan tidak dianjurkan oleh Muhammad Nabi Muhammad SAW untuk kalau makan tuh kita tidak boleh berbicara nih ya. Ini salah satunya karena makanan ini bisa masuk ke dalam sistem pernapasan yang bisa membuat kita tersedak saat makan. Karena makanan ini tidak tahu nih ya, dia ini lubang untuk makanan, padahal dia masuknya ke sistem pernapasan gitu. Kembang muncul. Sepertinya kita harus ke sini. Tuh, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini bantu terus menerus. Tolong kepunggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja sampai masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah. Tangkap. Nah, di dalam kerongkongan ini dia terdapat gerakan mendorong makanan yang bisa kita sebut dengan gerakan. Di bukunya ada tuh gerakan apa? Gerakan mendorong makanan ke dalam lambung. Disebut gerakan
Iya. Nah, dia ke penjaga tubuhnya ke kakak, dia tahu nggak? Gitu ya. Nah, jadi fungsi penjaga ini di lambung atau antara kerongkongan dan lambung itu terdapat kasut lagi, yang mana pada kasut ini dia hanya menerima makanan yang masuk. Jadi misalnya kalau kita makan nih, kita dibalik ini ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Nih ya, kira-kira makanan yang terjadi pada makanan ini keluar atau tidak? Keluar. Keluar atau tidak? Ya tidak, karena di dalam lambung ini tadi dia di atasnya itu terdapat katup yang mana hanya menerima makanan dan tidak bisa mengeluarkan. Kecuali kalau kita muntah nih ya, kalau muntah tuh nggak mungkin satu kali, wah itu langsung betul, langsung keluar di dalam makanannya langsung keluar, itu tidak mungkin. Jadi saat kita muntah tuh pasti 2-3 kali tuh, kan? Berarti lambungnya itu bekerja keras untuk memuntahkan makanan. Bisa dipahami? Bisa ya? Lambung ini merupakan kantong yang berotot. Ini kira-kira ototnya nih, yang merah nih ototnya, yang terletak di dalam rongga perut bagian sebelah kiri. Dia terdiri dari 3 bagian juga. Ada kardia, bisa dilihat di bukunya. Ada bagian kardia, fundus, dan pilorus. Nah, di dalam lambung ini makanan akan dicerna secara apa? Coba. Intan ada nggak? Cara apa kalau di lambung? Di bukunya ada. Lambung, makanan akan dicerna secara apa? Teman-temannya ada yang bisa jawab? Mekanik dan kimiawi. Iya, sekali di dalam lambung itu akan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik ini dibantu oleh otot-otot lambung, sedangkan pencernaan kimiawinya ini dibantu oleh enzim. Yang pertama itu getah lambung ini dia mengandung asam klorida, pepsin, dan renin. Kalau asam klorida ini dia berfungsi untuk kira-kira, coba baca bukunya. Ada misalnya nasi padang ya, makanan nasi padang aja. Nah, nasi padang itu satunya dibungkus, satunya di kotak. Kita belinya sama-sama di jam 7 dan makannya sama-sama di jam 5 sore nih. Kira-kira apakah yang terjadi di nasi padang yang bungkus sama nasi padang kotak? Iya benar. Kalau di nasi padang bungkus, dia itu kan akan mengalami basi. Basi tahu kan basi? Ya karena makanan itu bercampur. Makanan itu bercampur, yang mana ada nasi, ada lauknya, ada sambal. Kan otomatis kalau udah dicampur tuh makanan akan menjadi basi. Sedangkan makanan di dalam kotak itu kan terpisah nih, ada nasinya pisah, sayurnya pisah. Ya begitulah dengan lambung kita. Kita nggak tahu nih, kita makannya malam makan mie, siangnya makan sosis misalnya. Nah, yang mana pada saat pencampuran itu dia akan menghasilkan kuman atau bakteri. Nah, jadilah di dalam lambung ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, dia terdapat asam klorida tadi yang berfungsi untuk
pengiriman pada lambung. Kalau enzim pepsin dia berfungsi untuk memecah morfoprotein menjadi pepton, sedangkan enzim renin itu dia untuk mengemulsikan mengendapkan protein kasein pada susu. Contohnya itu pada lambung bayi nih, lambung bayi itu dia terdapat enzim renin, sedangkan kalau kita besar ini udah nggak ada lagi enzim renin. Yang mana pada bayi itu renin ini kan berfungsi untuk mengendapkan kasein pada susu. Susunya itu terdapat pada susu asin. Bisa dipahami ya? Jangan main. Paham kan ya? Kalau bukannya bisa jawab. Asam klorida ini dia bersifat asam klorida asam. Pada lambung ini kan udah dicerna nih tadi. Nah, makanan yang jadi dari bonus ini menjadi humus atau makanan yang semi padat, yang mana dia setengah padat, setengah cair, lembek maksudnya, kayak bubur. Setelah di lambung, dia proses pencernaan di lambung, setelah itu masuk ke dalam usus halus atau kecil. Nah, usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang panjangnya panjang dan bergelung tuh. Dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Bisa kita sebut usus 12 jari itu usus duodenum. Panjangnya itu sekitar 25 cm. Kalau usus penyerap, usus kosong dia bisa kita sebut dengan usus jejunum, panjangnya itu 7 meter. Panjang sekali ya usus kosong itu 8 meter. Iya, usus kosong. Nah, ada usus penyerapan atau usus ileum. Nah, jadi dari 12 jari sampai usus penyerapan itu panjangnya sekitar 8 meter. Bisa dibayangkan tadi ada jerapah. Nah, di sini kira-kira 6 meter. Tapi kalau di sini dia panjangnya sekitar itu sampai 8 meter. Kalau dipanjangin, dilurusin gitu, kira-kira dari atas kepala jerapah sampai kakinya. Bisa dibayangkan kira-kira ini bangunan ini panjangnya berapa? Ini kira-kira. Jadi bersyukurlah kita memiliki sistem pencernaan yang sehat. Nah, dengan rasa bersyukur kita ini seharusnya kita ini tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Tentunya tuh jangan makanan yang pedas, makanan yang tidak bergizi, banyak makanan yang mengandung pengawet, kan tidak baik tuh bagi tubuh dan sistem pencernaan kita. Nah, pada usus halus ini, pada usus 12 jari, dia ini bermuara saluran yang berasal dari kantung empedu. Dia berupa getah empedu dan pankreas atau getah pankreas. Getah empedu ini dia berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan getah pankreas ini dia mengandung enzim. Contohnya itu ada enzim amilase, lipase,
bahan yang mana ada tadi pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Kalau hati ini merupakan kelenjar yang paling besar di dalam tubuh. Dia berperan dalam membantu proses pencernaan lemak di duodenum. Kalau hati juga dia menghasilkan getah empedu yang kemudian akan dikirimkan dan disimpan dalam kantong empedu. Ketika kantong empedu itu penuh misalnya oleh getah empedu, maka akan diteruskan ke dalam duodenum yang mana dia berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah dicerna lagi oleh tahap berikutnya. Hati juga dia berfungsi untuk menetralisirkan racun yang dibawa oleh darah. Kalau organ pencernaan tambahan selanjutnya adalah kantong empedu. Dia merupakan organ yang terdapat di bagian bawah hati tadi. Dia berfungsi untuk menampung dan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati tadi. Kalau sedangkan pankreas, dia merupakan kelenjar pankreas ini merupakan kelenjar yang berbentuk lonjong, yang mana dia menghasilkan getah pankreas yang akan dikirimkan ke duodenum. Getah pankreas ini juga dia menghasilkan enzim, yaitu tadi enzim amilase, lipase, dan tripsin. Kalau enzim amilase tadi memecah amino menjadi laktosa. Kalau enzim lipase menghidrolisis atau mengemulsikan lemak, sedangkan tripsin mengubah memecah protein menjadi polipeptida yang lebih kecil lagi. Selain itu, di getah pankreas dia terdapat merupakan salah satu kelenjar endokrin atau sistem kontrol kelenjar tanpa saluran, yang mana dia menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin. Jadi ketika hormon insulin kita yang rusak atau tidak menghasilkan hormon insulin lagi, maka kadar gula darah di dalam tubuh kita ini meningkat, karena hormon insulin kita ini berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Kalau kadar gula darah kita ini meningkat, maka akan menyebabkan penyakit diabetes atau koreng. Kira-kira begitu. Dari penyampaian Ibu ada yang ingin ditanyakan? Paham atau paham? Paham nggak? Kalau nggak paham tanyain aja, nggak apa-apa. Atau Ibu nih yang mau nanya? Di dalam rombongan tadi kira-kira terjadi gerakan apa? Gerakan dalam rombongan terjadi gerakan di dalam rombongan tadi terjadi gerakan mendorong, dia gerakan prestatif atau gerakan mendorong dan mendorong makanan ke dalam lambung. Kalau di mulut tadi terjadi pencernaan apa saja? Proses pencernaan apa di dalam mulut? Ya benar, di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Kalau mekaniknya dibantu oleh organ apa? Gigi, ya dan lidah. Kalau pencernaan kimiawinya dibantu oleh enzim, amilase atau peptid. Jadi di dalam organ apa saja tuh terjadi pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi? Kalau tadi kan ada mulut, yang apa saja tadi? Ya di dalam mulut sama di dalam lambung. Kalau di dalam usus halus tadi dia
sebagian anak ini tidak mengerjakan. Gimana tuh? Nah, kelas lain juga pada pembelajaran ibu, dia